Tanya otak bersama saya Dr. Jimmy Alexander, spesialis saraf. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai pentingnya tidur. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Tidur yang baik itu seperti apa sih, Dok? Nah, tidur yang baik itu adalah pertama dari segi waktunya atau kuantitasnya itu sekitar untuk usia dewasa 6 sampai 8 jam. Nah, sedangkan untuk anak, nah itu biasanya sekitar bervariasi bisa sekitar 10 sampai 12 jam. Nah, ini kalau dari segi kualitas, nah, kualitas tidur itu seperti apa sih? Nah, kualitas tidur itu jadi pertama untuk kualitas tidur itu jadi tidurnya itu pulas, kemudian tidak ada interupsi tidur atau tidak terbangun saat di tengah tidur, kemudian tidurnya dalam. Nah, tandanya tidur dalam itu bagaimana? Yang pertama yang dirasakan seseorang itu pada saat tidur dalam adalah adanya mimpi pada saat tidur. Mimpinya ini bisa diceritakan. Nah, kemudian yang salah satu tanda yang bagus, yang baik juga adalah pada saat tidurnya itu otot dan pada saraf tangan dan kakinya itu benar-benar dalam fase relaksasi. Nah, kalau tidurnya ada kakinya bergerak atau tangannya bergerak saat tidur, nah itu berarti menandakan kualitas tidurnya tidak baik. Mungkin seperti itu. Jadi pentingnya tidur ini, untuk tidur yang baik itu, jadi kita menilai kuantitas dan kualitas tidur yang baik seperti itu. Ya, sekian dari saya. Ini yang pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua adalah lansia itu cuma tidur sekitar 3 jam. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini untuk tidur cuma 3 jam ini ya harus diperiksa lebih lanjut. Jadi sebaiknya kita lakukan pemeriksaan yang dinamakan polisomnografi untuk melihat arsitektur atau kedalaman tidurnya bagaimana. Kemudian untuk waktu 3 jam ini apakah ada gangguan yang menyebabkan jumlah tidurnya berkurang atau ada fragmentasi tidur pada saat terbangun sehingga tidak bisa tidur lagi. Nah, itu harus diperiksa lebih lanjut. Nama pemeriksaannya adalah polisomnografi atau PSG. Nah, sebelumnya juga kita bisa menilai dengan kuesioner. Nah, itu dengan kuesioner kualitas tidur atau namanya PSQI atau Pittsburgh Sleep Quality Index. Nah, itu kita dapat akses lebih lanjut untuk menilai kualitas tidurnya. Kemudian yang kedua, apakah aman konsumsi obat tidur? Nah, konsumsi obat tidur ini kita lihat dulu kasusnya. Kalau untuk obat tidur itu, yaitu kita harus perhatikan untuk efektivitas dan safety-nya atau keamanannya. Jadi kalau misalkan ada gangguan pernafasan saat tidur atau ada gangguan kedalaman tidur, nah kalau kita berikan obat tidur yang tidak sesuai, nanti biasanya tidurnya jadi tidak dalam dan biasanya ada gangguan pernafasan saat tidur. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya gangguan kualitas tidurnya. Jadi sebaiknya untuk penggunaan obat tidur ya kita harus lihat efikasi dan efektivitasnya secara lebih detail. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan tentang irama sirkadian untuk pekerja shift, apakah akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit? Nah, jadi kita tuh secara normal manusia tuh memiliki irama sirkadian pada saat malam hari. Itu pada saat waktunya tidur biasanya hormon melatonin meningkat. Nah, pada saat itu, nah itu udah waktunya untuk tidur. Nah, sedangkan pada pekerja shift biasanya waktunya kan ada yang seharusnya malam untuk tidur, jadi kan dia bekerja atau shift malam. Nah, itu untuk menormalkan irama sirkadiannya biasanya setelah shift malam itu dianjurkan 1-2 hari itu untuk fase istirahat atau recovery irama sirkadiannya. Jadi
Kalau di luar negeri atau di negara maju biasanya pekerja shift malam atau yang bekerja dengan shift itu dianjurkan untuk kalau bekerja shiftnya malam, untuk jadi satu hari kerja nanti ada 2 hari untuk istirahat secara bergantian untuk memulihkan peranan dari irama sirkadiannya, sehingga nanti irama sirkadiannya tidak terganggu. Karena kalau misalkan irama sirkadiannya terganggu nanti bisa terjadi yang namanya delay sleep phase syndrome atau early phase sleep syndrome. Jadi ada yang tidurnya lebih awal atau tidurnya jadi tertunda, sehingga nanti bisa menyebabkan pola tidurnya terganggu. Kemudian kalau irama sirkadian ini terganggu nanti dapat meningkatkan beberapa risiko terjadinya penyakit, yang salah satunya bisa terjadi gangguan untuk memulai tidur, yang seharusnya tidur malam, seharusnya sudah waktunya tidur tapi karena terbiasa tidak tidur malam, jadinya ya pada saat malam tidak ada rasa ngantuk karena irama sirkadiannya sudah bergeser. Jadi ya, untuk sleep hygiene yang bagus atau untuk menjaga pola sirkadian yang bagus ya dianjurkan untuk tidur dengan irama yang teratur. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana sih untuk mencapai tidur yang baik. Jadi untuk mencapai tidur yang baik itu harus menjaga sleep hygiene atau pola tidur yang baik. Jadi tidur itu biasanya untuk jam malam saat tidur, misalkan sudah waktunya tidur pada saat gelap, nah itu misalkan jam 9 atau jam 10 ya seharusnya ya sudah tidur, sehingga nanti dari segi waktu tidur untuk usia dewasa 6-8 jam tercapai pada saat pagi hari. Nanti pada saat setelah bangun biasanya sudah lebih segar atau lebih fresh. Kemudian untuk kualitas tidurnya juga harus tidurnya dengan pulas, kemudian dalam waktu 6-8 jam itu tidur tanpa adanya interupsi atau gangguan tidur, sehingga pada saat bangun pagi harinya, nah itu sudah lebih segar pada saat bangun. Mungkin sekian ya dari penjelasan saya saat ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dapat di komen di Instagram atau klik pada komen di bawah video ini. Mungkin sekian dari saya, 5 menit tanya otak bersama saya Dr. Jimmy Alexander, spesialis saraf.